Info dampak gempa hari ini di Jember, Jawa Timur. Sebanyak 7 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Jember terdampak gempa berkekuatan 5,1 yang terjadi pada Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021, pagi. Ketujuh desa terdampak yakni Desa Sumberjo, Desa Pontang, dan Desa Sabrang di Kecamatan Ambulu. Kemudian Desa Wonoasri dan Desa Podokrejo di Kecamatan Tempurejo. Selanjutnya di Desa Sidomulyo di Kecamatan Silo, dan Desa Jamberarum di Kecamatan Puger. Seperti yang terlihat dalam video amatir yang direkam oleh warga setempat, Kamis pagi, beberapa genteng dan atap rumah roboh akibat gempa. Hingga belum diketahui secara pasti berapa jumlah total rumah rusak dan korban terdampak akibat bencana ini. Sampai saat ini masih dalam pendataan, tulis Pusdalop Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur. BMKG mengatakan bahwa hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi di Jember pagi ini memiliki pergerakan sesar naik, thrust fault, yang merupakan jenis gempa dalam lempeng, intraplate earthquake, yang dipicu aktivitas sesar aktif di dasar laut. Data BMKG hingga kini belum menemukan adanya aktivitas gempa bumi susulan, aftershock. Pihaknya juga menegaskan bahwa gempa tidak berpotensi tsunami. BMKG mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak benar. Masyarakat juga diminta untuk memeriksa dan memastikan bahwa bangunan aman jika terjadi gempa susulan. Warga juga dihimbau agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan. Demikian info gempa bumi hari ini di Jember. Inilah video detik-detik gempa bumi Jember dan dampak kerusakan gempa di Jember, Jatim hari ini tanggal 16 Desember tahun 2021.
Hai sobat, ketemu lagi dengan video on the spot terbaru. Banyak peristiwa-peristiwa mengerikan terjadi belakangan ini. Hal tersebut sering dikaitkan dengan kondisi bumi yang sudah tua. Sejumlah kerusakan dan kehilangan tak bisa dihindari oleh warga yang terdampak. Jakarta terhempas disapu angin kencang. Hujan deras dan angin kencang memicu pohon tumbang di Jakarta. Setidaknya ada 2 lokasi pohon tumbang usai hujan deras mengguyur wilayah Jakarta pada hari Jumat 17 Desember 2021. Arus lalu lintas disebut macet akibat pohon tumbang tersebut. Petugas kepolisian disebut sedang menangani kemacetan. Selain itu, pohon tumbang juga terjadi di Jalan Meruya Ilir Raya, Jakarta Barat. Polisi meminta pengendara berhati-hati. Sebelumnya, hujan deras mengguyur Jakarta sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hujan deras ini juga disertai dengan angin kencang. Sesekali suara kilat terdengar. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga telah memberi peringatan dini mengenai hujan deras disertai kilat dan angin kencang di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Angin puting beliung hancurkan pemukiman. Angin kencang disertai hujan melanda Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada hari Jumat 17 Desember 2021. Akibatnya, 1 unit rumah di Dusun 6 Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Sergai, Porak-Poranda diterjang angin puting beliung. Salah seorang warga mengatakan peristiwa itu terjadi saat dirinya sedang mencari keong tak jauh dari rumah yang diterjang puting beliung. Tiba-tiba saja hujan disertai angin kencang seperti puting beliung menghantam atap seng rumah milik seorang warga. Waktu saya berteduh, saya melihat angin puting beliung itu mendekati rumah tetangganya. Atap seng rumahnya terbang terbelah 2. Sebagian terbang ke depan dan belakang. Pada saat itu saya panik, berteriak minta tolong tetangga karena hujan deras tak ada yang dengar, ungkap tetangganya. Bahkan sang pemilik rumah tidak tahu jika rumahnya diterjang angin puting beliung. Pasalnya saat kejadian, dia sedang berada di sawah. Beruntungnya tak ada yang meregang nyawa dalam peristiwa tersebut dan hanya menyebabkan kerusakan material di beberapa rumah. Badai dahsyat porak-porandakan seisi kota. Angin kencang ODT atau siklon tropis Rai yang melanda di beberapa provinsi di negara Filipina mengakibatkan lebih dari 10 orang meregang nyawa, 7 orang hilang, ratusan bahkan ribuan rumah hancur porak-poranda, dan ribuan warga menderita. Angin topan yang menerjang telah menimbulkan banyak kerusakan di seluruh negeri, termasuk menumbangkan pohon, menjatuhkan kabel listrik, dan membanjiri desa-desa.
Kejadian itu terjadi pada hari Kamis hingga Jumat 17 Desember 2021 dan sampai saat ini masih berlangsung. Dalam pengarahan yang dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte, Direktur Eksekutif NDRRMC Ricardo Jalat mengatakan bahwa hingga 84.674 keluarga atau 338.664 individu telah dievakuasi ke Mimaropa. Di sisi lain, warga yang terluka di Pulau Siargao masih menjalani validasi oleh pihak berwenang setelah pertama kali dilaporkan oleh Gubernur Surigao Del Norte Lalo Matugas. Sementara itu, NDRRMC pertama kali kemarin mengatakan telah menerima 95 permintaan bantuan ke berbagai daerah di tengah kerusakan akibat topan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai bencana alam dahsyat yang terjadi baru-baru ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa beri komentar di bawah ya.